Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryadi, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 30. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu Learning Journal Akuntabilitas. Apakah kalian tahu apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas itu sendiri adalah proses saat seseorang atau sebuah organisasi membuat laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah akuntabilitas secara vertikal. Yang kedua adalah akuntabilitas secara horizontal. Kemudian, akuntabilitas vertikal merupakan suatu kondisi seseorang harus mempertanggungjawabkan sebuah keputusan yang diambil dari jabatan otoritas yang lebih tinggi. Contohnya, seseorang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, atau kepala cabang perusahaan kepada direktur, dan seterusnya. Kemudian, akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau lingkungan yang luas dan tidak ada hubungan antara atasan dengan bawahan. Misalnya, tanggung jawab ini berkaitan erat dengan menyelesaikan tugas untuk melayani dan membantu publik. Akuntabilitas juga mempunyai prinsip. Yang pertama, memberikan suatu penjaminan dalam menggunakan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kedua, memiliki komitmen dari pimpinan kepada seluruh staf dalam melaksanakan kegiatan organisasi yang memiliki nilai akuntabel. Ketiga, melaksanakan tujuan dari visi, misi, manfaat, dan hasil yang diperoleh melalui organisasi. Yang keempat, memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian atas tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan. Yang terakhir, memiliki prinsip transparan, kejujuran, inovatif, dan objektif. Penerapan akuntabilitas di tempat kerja. Setiap karyawan wajib memiliki akuntabilitas atas hubungan, posisi, tugas, pekerjaan, dan hierarki. Sebagai profesional, wajib bertanggung jawab kepada pemberi kerja, termasuk memiliki akuntabilitas kepada tata kelola, standar perilaku, kinerja, etika, dan tata krama. Memiliki akuntabilitas berarti melakukan yang terbaik dengan sebenar-benarnya dan tidak mengabaikan atau menyesatkan tanggung jawab. Kepercayaan adalah atribut yang diperoleh dari akuntabilitas. Orang-orang dengan akuntabilitas yang tinggi selalu hidup dalam integritas yang tinggi, sehingga semua sikap dan tindakan mereka menjadi unggul dalam etika, prinsip, nilai-nilai, tata kelola, sistem, dan akal sehat. Dalam hal ini, mereka juga bertindak dengan mengambil inisiatif untuk mewujudkan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, dapat dinilai berdasarkan 9 indikator akuntabilitas, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan. Implementasi dari kepemimpinan, contohnya adalah memimpin rapat. Sebagai pimpinan rapat, harus dapat menjadi penengah jika ada peserta rapat yang sedang berselisih. Yang kedua adalah transparansi. Implementasi dari transparansi, contohnya dalam hal pelayanan publik, seperti memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi pelayanan. Yang ketiga adalah integritas. Contoh implementasi dari integritas adalah menghargai waktu, seperti melakukan absen tepat waktu, mengikuti virtual meeting, maupun menghadiri pertemuan secara langsung tepat waktu. Contoh lainnya adalah kesesuaian antara perkataan dan tindakan yang dilakukan. Keempat adalah tanggung jawab. Contoh implementasinya adalah mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan memberikan laporan hasil kerja kepada atasan tanpa adanya yang dikurangi atau ditambahkan. Kelima adalah keadilan. Keadilan harus selalu diterapkan.
Contoh penerapannya adalah adil dalam membagi waktu, seperti waktu bekerja maupun beribadah. Yang keenam adalah kepercayaan. Seorang ASN tidak boleh menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan, maupun jabatannya. Hal ini dapat melahirkan ketidakpercayaan atau kredibilitas dalam bekerja. Yang ketujuh adalah keseimbangan. Dalam mewujudkan kinerja yang baik, harus disertai dengan adanya keseimbangan antara kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki, seperti dalam pembagian tugas kepada rekan kerja. Kedelapan adalah kejelasan, seperti kejelasan tentang apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dan hasil yang diharapkan, serta memberikan arahan yang jelas kepada rekan kerja. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Contohnya adalah mengerjakan tugas sebaik mungkin secara konsisten sampai tercapainya tujuan akhir. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.